Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Baik, Baik, alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa biasa tetap Tetap semangat. semangat. Allahu Akbar. Oke, anak-anak bapak semua sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak. Baik, anak-anak bapak sekalian. Pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana melanjutkan pembelajaran kita eh, tentang lanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya. Oh, sebelumnya Bapak mau memastikan apakah semua sudah masuk? Ada lagi yang Ya, masih Pak. keluar? Udah, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, sebagaimana biasanya, marilah kita selalu berniat memulai suatu pekerjaan dengan niat nawa itu ikhlas karena Allah. Mari memulai pelajaran ini dan silakan Ananda Sarifudin mohon dipandu teman-temannya untuk memulai pelajaran kita dengan membacakan doa sebelum belajar. Silakan Ananda Sarifudin. Baik, Pak. Untuk memulai pelajaran dengan Bapak, seluruhnya kepada teman-teman, siap gerak. Hormat gerak, tegak gerak. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi Itu Raditubillahi billahi rabbah rabbah wa bil wabil Islam islami dina dina wa bil wabil Muhammadiyya muhammadin wa nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warhamni Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ananda Sarifudin. Mudah-mudahan setiap kita melakukan pekerjaan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah karena akan dicatat oleh Allah ketika kita niatkan untuk beribadah. Oke, baik Ananda semua. Mari sama-sama kita melakukan karena ini salah satu yang harus bukti daripada kita nasionalis kita sebagai warga negara. Mari kita lakukan tentang lagu Garuda Pancasila ya. Mohon kepada Ananda Nurasmi dipandu teman-temannya untuk sama-sama melakukan lagu Garuda Pancasila. Silakan Ya, Ananda. baik, Pak. Siapa, Pak? 1, 2, 3. Garuda Pancasila Atulah Yot proklamasi berkorban Pancasila dasar negara Raja adil bersama pribadi bangsaku ayo maju maju ayo maju 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 ayo maju maju. Dapat kan, Pak? Bagus, Hebat kan, Pak? bagus. Terima kasih Ananda semua sesuai dengan yang dilakukan sebentar ini. Ayo maju, maju dan terus maju. Artinya kepada anak-anak Ananda semua, kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu tidak boleh cukup sampai di situ saja. Artinya harus selalu mencari tahu dan mencari ilmu yang tidak kita tahu karena batasan untuk menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Ya, Ananda semua masih semangat? Semangat, Pak. Oke. Baik Ananda semua, di sini ada Bapak tampilkan beberapa gambar. Yang gambarnya ini Bapak tidak menyebutkan nama gambarnya, akan tetapi Bapak cuma memberikan nomor 1 dan nomor 2. Jadi di sini Bapak ingin bertanya kembali kepada Ananda semua, coba Ananda Yevni ini gambar apa ini Ya, Ananda Pak. Yevni? Gambarnya? Yang mana, Pak? Ya, boleh secara ketiga-tiga gambarnya boleh disebutkan? Yang di atas pohon itu buah apa, Pak? Buah zaitun. Yang Yang nomor dibelah yang nomor 1 ya?
Iya, yang nomor 1. Yang pakai pohon Betul, ini Pak. buah Buah zaitun. zaitun. Oke. Yang dibelah buah zaitun. Yang dibelah buah tin kalau tidak salah, Pak. Buah tin. Oke. Kemudian yang nomor 2 Jeruk, Pak. jeruk. Sama dengan yang nomor 1, Pak. Oke. Buah zaitun. Bagus. Coba si Ananda yang lainnya, si Nurasmi, Nurasmi. Yang mana, Pak? Ini menurut Ananda ini buah apa? Buah zaitun, Pak, dengan buah tin. Bagus. Jadi mari sama-sama kita samakan persepsinya bahwa ini sesuai dengan judul pembelajaran kita adalah surah Atin. Pakai pandain, hidup Ya, dah, berarti ini yang gambar nomor 1 adalah buah tin. Ore, betul ya, Pak? Bagus. Oh, Iya, betul. betul. Aduh, Baik, Ananda Ya, sekalian. Pak. Yang kedua, seperti jawaban dari Ananda Saripudin tadi, katanya buah jeruk. Kita luruskan, ini adalah buah zaitun. Ini Oh, adalah buah zaitun, karena buah zaitun ini juga merupakan buah yang dalam satu riwayatnya disebutkan juga ini buah dari surga, sama dengan buah tin. Kenapa disampaikan buah dari surga? Karena buah yang dua ini, artinya buah zaitun dan buah tin ini, memiliki manfaat yang sangat banyak. Contoh, buah zaitun itu adalah buah yang banyak sekali dijadikan obat-obatan. Sama halnya buah tin juga dijadikan banyak bahan-bahan obat-obatan. Mari kita belajar bersama-sama tentang apa tadi? Surat Al-Quran, Atin. surah Atin, Atin. ayat 1 1 sampai 8. Sampai 8. Ini adalah yang Bapak tampilkan tujuan dari kita belajar surah Atin. Ya, tujuan. Coba dia dibaca dari awal. Silakan Ananda Saripudin. Pak. Tujuan pelajarannya yaitu setelah mempelajari materi Quran Surah At-Tin dan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu. Pertama, membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil. Kedua, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran At-Tin dengan baik. Yang ketiga, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. Yang keempat, menulis Quran Surah At-Tin dengan baik. Dan yang kelima, menghafal Quran Surah At-Tin dengan lancar. Oke. Pak. Baik, terima kasih Ananda Saripudin. Pak. Jadi sudah sama-sama kita dengar bahwasanya tujuan dari kita mempelajari dari Quran Surah At-Tin ini, pertama kita nanti di akhir kita bisa membaca dengan tartil atau dengan baik. Kemudian pesan pokoknya kita sudah mengetahui. Kemudian selanjutnya kita mengetahui tentang pesan apa yang terbaik di dalam surah At-Tin. Kemudian adalah menulis Quran surah At-Tin ini dengan baik. Bapak rasa kalau masalah menulis, Ananda sekalian sudah sering menulis Al-Quran walaupun belum sempurna, tapi kita akan terus mencoba menyempurnakan. Kemudian yang terakhir adalah menghafal Quran surah At-Tin dengan lancar. Apakah semua Ananda sudah menghafal surah At-Tin? Pak, saya Oke. belum, Pak. Kalau masih ada yang belum hafal, silakan nanti di saat kita selesai pembelajaran dihafal di rumah, dihafal untuk bisa lancar mengenai surah At-Tin ini. Oke, Nanda semua. Di sini Bapak tampilkan ada beberapa gambar. Pertama ada gambar tulisannya apa coba? Ananda yang lainnya? Kemarau. Ada musim musim hujan. Kemarau, Pak, dan ada musim kemarau, ada musim hujan. Hujan. Kemudian gambar yang di bawahnya juga di sana ada gambar yang menggambarkan tentang kemarau. Artinya dia Pokoknya tidak kemarau, ada daun lagi, Pak. pohon-pohon pun tidak ada yang punya daun, Daun. semuanya udah mati. Dan tanahnya juga gersang sekali. Kemudian ada gambar ada yang sedang diguyur hujan. Dan di sini terlihat
terlihat banyak sekali pohon-pohon yang begitu rindang, rimbun. Ini menandakan apa? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Pak. Oke, Bu, silakan Haida. Oh, gini Pak. Oh, gambar satu nih musim kemarau, dikasih Allah kita musim panas. Kemudian ada dikasihnya kita musim hujan. Kemudian ada musim, oh di bawah juga musim hujan. Jadi kita diberi oleh Allah banyak nikmat, Pak. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Ananda Haida Repnita. Bagus sekali. Ada pendapat yang lain? Atau ada yang mau memberikan komentar yang lain? Saya Pak, Oke, silakan. ya seperti gambar yang ditunjukkan Bapak, yang pertama musim kemarau dan yang kedua musim hujan. Sekalipun musim kemarau belum tentu tidak ada di situ kehidupan, dan sekalipun musim hujan belum tentu di situ banyak kehidupan. Seperti Oke. musim kemarau, yang sekarang seperti musim kemarau atau kering, seperti di kota Mekah, itu kan musim tidak pernah hujan, Pak. Namun kehidupan di sana penuh dengan keberkahan. Itu, Bagus Pak. sekali, bagus sekali. Ini sudah langsung dikaitkan dengan Quran surah At-Tin ini, berarti ya. Ya, Luar Pak. biasa. Kasih aplaus buat temannya Saripudin. Bagus sekali. Baik Ananda sekalian, ini nanti akan kita kaitkan dengan Quran surah At-Tin ya. Kembali nanti kita kaitkan dengan Quran surah At-Tin. Baik, di sini ada Bapak berikan kita konsep sedikit tentang materi Quran surah At-Tin ini, di mana kita mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin, yaitu kita mengartikan surah At-Tin, kemudian kita mengetahui pesan pokok dari surah At-Tin. Baik, sebelum kita memasuki ayat dari surah At-Tin ini, sebelum kita membaca terlebih dahulu, Bapak akan memberikan sedikit gambaran tentang surah At-Tin ini. Boleh dibantu Ananda Musfa Septinora. Di sini ada Bapak bikin peta konsep. Silakan, boleh dibaca. Yang pertama, atin artinya buah tin, Pak. Bagus. Kemudian, surat yang ke-95 Al-Quran. Surat ini termasuk dalam surat Makiyah, Pak. Iya. Kemudian, pesan pokok surat Atin, Allah bersumpah bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuknya, Pak. Kemudian Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan yang terakhir, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya, Pak. Bagus sekali Ananda Musfa. Jadi sedikit Pak. kita sudah mendapat gambaran tentang Quran surah At-Tin ini. Yang pertama kita lihat dulu tentang surah At-Tin. Coba si Ananda Haida tadi surah At-Tin itu surah yang keberapa dalam Al-Quran? Ananda Haida? 95, Pak. Oke, Saya, Pak, lupa. 95. Ya. Ananda Haida surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Yang kita tahu surah Al-Quran itu berapa? 114, Pak. Bagus sekali, 114 surah. Jadi surah At-Tin ini berada pada posisi surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Dan arti At-Tin itu sendiri adalah buah tin, seperti gambar buah yang Bapak tampilkan di awal tadi. Kemudian surah At-Tin ini juga termasuk surah Makiyah, Pak. Makiyah, Pak. Yefni, bagaimana Yefni? Surah apa tadi Bu Yefni? Surat Makiyah, Pak. Bagus. Makiyah, Yefni, Pak. ketika Bapak menerangkan, tolong diperhatikan ya, supaya Iya, nanti Pak. dapat pelajarannya. Kemudian kita lanjut melihat ayatnya dulu. Bapak mau memberikan kesempatan lah kepada yang belum. Siapa yang belum pernah membaca tadi? Coba Saya, dibantu Pak. dulu Saya, membaca Pak. Al-Quran surah At-Tin ini. Saya, Pak. Junaidi, Ya, Pak. silakan. Saya, Silakan. Pak. Saya, Kabarnya Pak. Bapak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin. Oke, Ananda Junaidi sudah? Ananda Junaidi sudah? Boleh dilanjutkan dengan Ananda Miliarti. Silakan dilanjutkan ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق Bagus, Pak. الله Bagus. العظيم. Bagus sekali, bagus. Anda semua sudah bisa membacakan Sudah, Al-Quran ini? Pak. Sudah bisa ya. Oke, baik kita lihat Sudah, selanjutnya. Pak. Arti dari surah At-Tin ini. Arti dari surah At-Tin ini adalah, coba dibantu dulu sama Irmailis. Ayat yang pertama tadi apa? Demi buah tin dan buah zaitun. Oh, udah bagus. Di ayat yang kedua coba dilanjutkan Haida Rifnita. Dan demi Bukit Sinai. Di ayat ketiga coba dilanjutkan lagi Meli. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Baik Ananda semua. Pertama tadi Bapak menampilkan buah zaitun itu sesuai dengan nama surah buah zaitun dan buah tin. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini tentang buah Al-Quran surah At-Tin ayat 1-8. Berarti nama dari surah At-Tin ini diambil dari nama buah tin di ayat yang pertama. Bagus. Jadi nama surah At-Tin ini sesuai dengan nama buah. Makanya tadi Bapak menyampaikan bahwasanya buah tin ini disebutkan dalam sebuah riwayat itu adalah buah yang berasal dari surga. Bapak akan membacakan untuk arti ayat selanjutnya. Bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik rupa. Anak-anak Bapak semua, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang hitam, ada yang putih. Tapi sesungguhnya ada yang hitam, ada yang putih itu bukan menjadikan kita merendahkan teman kita. Karena sesungguhnya Allah itu sudah memberikan bentuk kepada kita sebaik-baik rupa. Artinya sebaik-baik ciptaan. Siapapun dia, walaupun berbeda warna kulit, berbeda status, di mata Allah yang membedakan kita adalah keimanan kita. Oke, Anda semua, kemudian ketika kita tidak mengetahui yang kita kerjakan itu adalah suatu hal yang salah, maka Allah ancam kita di ayat yang kelima. Allah akan kembalikan kita kepada tempat yang sangat rendah, yaitu neraka. Kecuali bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh, itu di ayat yang ke-6, maka bagi mereka tiada pahala yang terputus. Maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Baik Ananda semua, itu merupakan arti dari surah At-Tin ayat 1-8. Ini ayatnya akan kita bisa menghafalnya setelah sering kita ulang-ulang di rumah. Artinya juga demikian. Kita akan tahu arti dari Quran surah At-Tin ini ketika kita sering mengulang-ulang di rumah. Kemudian sekedar untuk memperjelas, ini tentang surah At-Tin, artinya adalah buah tin. Terdiri dari 8 ayat dan merupakan surah yang keberapa tadi Nurasmi? Yang ke-95, Pak, dalam Al-Quran. Bagus. Dan ini satu lagi, ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Al-Buruj. Bagus sekali, pintar-pintar semua. Kemudian dia tergolong surah Makkiyah dan diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Baik, mengenai isi pokok kundangan surah At-Tin, ini bisa Bapak berikan kesempatan untuk membaca. Silakan dibaca. Oke, baik Ananda semua, mengenai isi pokok kandungan surah At-Tin ini, Allah bersumpah ya. Bersumpah atas nama buah yang dua tadi, buah tin dan buah zaitun. Kemudian, selanjutnya adalah setelah mendengarkan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, terkait surah At-Tin, dan artinya, dan juga pesan pokoknya, tentu Bapak mengharapkan kepada Ananda semua sudah mengetahui dan sudah memahami paling tidak pesan-pesan pokok surah At-Tin ini. Makanya Bapak ingin berikan tugas kepada Anda semua, silakan sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan tadi. Coba dibaca soalnya yang sudah Bapak tampilkan. Yang pertama adalah surah At-Tin. Itu ada Bapak berikan garis, artinya yang diminta adalah arti dari At-Tin tadi. Kemudian ada garis sebelah kanannya, surah At-Tin itu surah yang ke titik-titik.
Ini tugas Ananda semua. Silakan Bapak berikan waktu cukup 2 menit saja. Silakan yang ingin mempresentasikan kelompok berapa? Coba kelompok 1 yang ketuanya tadi si Saripudin. Silakan Saripudin. Ya, Coba. arti dari surah Atin yaitu buah tin, Pak. Ya. Semuanya dijawab, semuanya. Semuanya. Ya. Seterusnya, surah Atin adalah surah Makkiyah. Golongan suratnya adalah Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Bagus. Seterusnya, surat Atin, surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Oke. Nah, Silakan. Yang untuk tampil penampilan kelompok berikutnya, yang menjawab pesan pokok surah Atin tadi dari kelompok berikutnya, silakan. Ananda Yevni. Isi pokok surat Atin yang pertama buah tin. Buah tin yaitu banyak manfaatnya, Pak. Dan buah zaitun. Buah zaitun juga banyak manfaatnya, Pak. Yang kedua yaitu menerangkan mengenai Gunung Sinai katanya, Pak. Iya. Tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu, Pak. Yang Betul. ketiga yaitu kota Mekah yang aman. Itu, Pak, dari kelompok kami, Pak. Oke, bagus. Bagus sekali. Kemudian, mari sama-sama kita kasih aplaus buat kita semua karena sudah berhasil menampilkan daripada surah Atin ini, baik dari segi arti dan juga kandungannya dan juga isi pokoknya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik Ananda semua. Untuk di akhir pembelajaran kita, Bapak ingin memberikan penguatan bagi kita semua karena sesungguhnya pelajaran kita itu tentang surah Atin ini memiliki banyak makna dan kandungan yang mesti tujuannya adalah untuk kita berbuat. Salah satunya Allah menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur. Jadi di antara pembelajaran kita tadi, mari kita sama-sama tarik kesimpulan daripadanya. Yang pertama, coba bisa kita sama-sama membaca adalah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, manusia itu dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Kembali bagi orang yang beriman dan bertakwakan. Yang selanjutnya, Manusia harus bersyukur Kepada kepada Allah yang telah Allah yang menciptakan telah alam semesta dan dalam makhluknya semesta dan makhluk seperti seperti manusia manusia dengan dengan sempurna. sempurna. Ya. 4. Allah bersumpah atas dua buah empat tempat dan empat zaman yang bersejarah di dunia. Ya. 5. Allah bersumpah bahwa ada tempat terendah manusia, yakni neraka jahanam. Allah mengingatkan manusia Allah mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. Balasan. Allah Akhir. adalah hakim yang adil, Hakim tidak yang adil, melampaui batas tidak dan melampaui tidak. batas dan tidak Bagus sekali. Oke, jadi kesimpulannya di samping kita adalah manusia terbaik, kita juga akan diberikan ancaman ketika kita tidak beriman, akan kita kembalikan oleh Allah tempat yang sangat rendah. Jadi atas rezeki Allah kita harus bersyukur. bersyukur, Pak. Dan demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa Ananda semua memahaminya. Dan jangan lupa di rumah nanti diulang-ulang tentang surah Atin ini dan silakan dibaca artinya. Dan yang terpenting adalah kita memahami apa pokok dari surah Atin ini. Karena dari pokoklah kita bisa memahami bahwasanya pelajaran yang ada di dalam surah Atin ini sangatlah banyak. Jadi Ananda semua jangan lupa kembali Bapak ingatkan, silakan di rumah kembali diulang pelajarannya. Di pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan kesempatan bagi Ananda semua untuk membacakan Quran Surah Atin ini satu-satu ke depan dengan artinya. Bisa dipahami semuanya? ya, Pak. Bisa dipahami? Demikian Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan demikianlah pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.